Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Jam IPS. Baik, hari ini saya akan membahas tentang, materi yang mungkin, sudah beberapa video saya berikan di Google Classroom. Nah, namun sedikit akan saya bahas juga. Baik, terkait dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu penjelajahan bangsa barat ke Nusantara, apa saja bangsa-bangsa yang pernah datang ke Indonesia. Nah, ini materi di kelas 8 semester genap. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan tahu dulu apa sih standar kompetensi pada bagian ini, kemudian kompetensi dasarnya, indikator-indikatornya. Baik, untuk standar kompetensinya ini masih sama seperti sejarah di kelas 7. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu memiliki standar kompetensi yang sama mulai dari masyarakat dari masa prasejarah sampai Hindu-Buddha, kemudian melanjut kolonial Eropa hingga nanti Indonesia merdeka dan sampai reformasi. Nah, kompetensi dasar di bagian ini adalah mengetahui perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa kolonial Eropa. Indikatornya adalah proses masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, kemudian mengidentifikasi cara-cara yang digunakan bangsa Eropa untuk mencapai tujuannya dalam penjajahan samudra, kemudian mengidentifikasi reaksi bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa yang datang, dan kemudian perkembangan kehidupan masyarakat, kebudayaan, pemerintahan pada masa kolonial Eropa. Baik, sebelum masuk kita akan lihat di sini ada peta yang menggambarkan terkait dengan komoditas pertanian yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, apa fokusnya terkait dengan materi ini, yaitu keberadaan rempah-rempah, keberadaan pusat rempah-rempah yang ada di Indonesia, yang terkenal bukan hanya di Indonesia namun juga ke berbagai penjuru dunia, yang kemudian nanti mengundang para penjajah-penjajah ini untuk datang ke Maluku tepatnya. Kenapa Maluku? Karena di sana sangat kaya akan rempah-rempah, dan rempah-rempah ini apabila dijual di pasaran Eropa harganya sangat mahal dan sangat bagus, sehingga akan membantu mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Baik, selanjutnya, apa saja sih faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara? Bukan hanya ke Nusantara sebenarnya, tapi ke wilayah timur atau belahan dunia bagian timur. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Brunei, kemudian ada negara-negara di timur lain, India. Nah, ini salah satu alasannya. Di sini saya menjabarkan ada 6 alasan atau faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Yang pertama, ada semangat penaklukan atau rekonquista terhadap orang-orang yang beragama Islam. Kenapa beragama Islam menjadi titik utama? Karena sebelumnya mereka memiliki sejarah yang cukup kelam, yaitu di Perang Salib mereka kalah terhadap Turki Utsmani. Nah, ini nanti kekalahan mereka ini jadi satu titik di mana mereka harus mencari daerah kekuasaan baru, harus mencari penghasilan baru, karena akibat kekalahan ini mereka akhirnya harus mengalah dari pelabuhan yang sebelumnya mereka kuasai. Nah, yang kedua, jatuhnya Konstantinopel atau ibu kota Imperium Romawi Timur ke tangan dinasti Turki Utsmani atau Turki Ottoman di bawah kekuasaan Sultan Mahmud II pada 1453. Yang ketiga, rasa ingin tahu terhadap keadaan dunia belahan timur dan rahasia alam semesta yang digambarkan oleh Kopernikus, kemudian ada Galileo Galilei, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mulai dari penemuan-penemuan kompas atau alat navigasi, teleskop, ilmu peta, dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian mendorong para penjelajah untuk menjelajah ke bumi bagian timur.
Yang keempat, keinginan mendapatkan rempah-rempah demi kekayaan. Yang kelima, kisah perjalanan Marco Polo yang dituangkan dalam buku Book of Various Experience, menceritakan perjalanan ke daerah timur sekembalinya dari Cina, dari perjalanan menjelajahi jalur sutra. Nah, yang terakhir adalah semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Nah, ini kita akan bahas nanti ya. Nah, sebelum masuk, kita masuk ke perjanjian Tordesillas. Apa sih perjanjian Tordesillas? Nah, pada zaman dulu ada dua kekuatan besar. Maka ada yang namanya Spanyol dan Portugal. Mereka membagi kekuasaan menjadi dua bagian. Nah, perjanjian berlangsung ditandatangani di Tordesillas Spanyol pada 7 Juni 1494 yang isinya adalah bumi bagian timur dimiliki oleh Portugis, sedangkan bagian barat dimiliki oleh Spanyol. Nah, kenapa harus dibagi menjadi timur dan barat? Karena untuk memudahkan mereka dalam melakukan penjelajahan. Jadi nggak bentrok gitu loh ya. Sehingga nanti ketika bertemu di satu wilayah mereka harus menentukan ini punya Spanyol atau timur. Nanti ada bagian mereka bentrok juga di wilayah Maluku. Nah, nanti harus ada yang menang akan dapat Maluku dan yang kalah akan keluar dari Maluku. Pada waktu itu, kerajaan Spanyol dan Portugis merupakan kerajaan yang memiliki kekuatan armada laut yang kuat, teknologi navigasi, serta perlengkapan kapal yang maju dibandingkan dengan negara Eropa yang lainnya. Keunggulan keduanya menimbulkan persaingan, terutama dalam memperluas wilayah dan perdagangan. Nah, kita bisa lihat di bagian yang hijau, ini adalah bagian menurut perjanjian Saragossa, dan yang bagian ungu adalah perjanjian Tordesillas. Nah, yang bagian timur dikuasai oleh Spanyol dan bagian barat dikuasai oleh bagian Oke, selanjutnya misi 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Gold di sini melambangkan kekayaan, jadi mereka memiliki misi untuk bukan hanya mencari emas, perak, tapi juga bahan-bahan yang bisa dijual dengan harga yang mahal di pasaran Eropa. Kemudian Glory, mereka memiliki misi untuk mencari daerah jajahan atau kekuasaan baru, maka bukan hanya mereka membeli rempah-rempah atau emas atau perak, tapi ada keinginan untuk memiliki daerah baru tersebut. Yang ketiga adalah gospel atau menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Nasrani. Nah, seperti yang pernah saya bilang di kelas, mereka mengirimkan pastor atau misionaris di setiap kapal yang mereka gunakan untuk penjelajahan, sehingga saat kapal tersebut merapat ke satu daerah, maka misi 3G ini langsung dijalani, termasuk gospel, yaitu menyebarkan agama Nasrani. Gitu. Jadi ini salah satu sejarah kenapa agama Nasrani atau Kristen Katolik dan Kristen Protestan ada di Indonesia. Baik, kedatangan bangsa Eropa di Indonesia ada apa saja? Tadi tujuannya ada 3G, kemudian nanti terbagi menjadi Portugis, Spanyol, kemudian Inggris, dan Belanda yang terakhir atau Batavia atau Belanda ya, Hindia Belanda. Nah, untuk Portugis di sini dipimpin oleh Bartolomeus Dias dan Vasco da Gama. Kemudian untuk Portugis ada Alfonso de Albuquerque ya. Mohon maaf kalau ribet ya. Nah, baik, ini adalah rute dari perjalanan Magalhaens atau Ferdinand Magalhaens untuk mencapai Hindia Timur, kemudian bisa sampai ke Maluku, dan kemudian kembali ke Eropa mengitari bumi. Mereka punya satu misi untuk memetakan dunia.
memetakan bumi gitu ya. Kemudian untuk membuktikan beberapa teori yang berkembang saat itu terkait dengan bumi itu bulat, kemudian juga ada yang menyebut seperti bumi itu seperti sajadah atau karpet. Nah, maka mereka melakukan ekspedisi selain untuk mencari daerah jajahan baru atau mencari komoditas dagang, juga untuk membuktikan terkait dengan teori tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih kolonialisme dan imperialisme? Nah, kalau misalnya kedua hal ini dijejerkan seperti ini, dalam prakteknya memang sama-sama menjajah, sama-sama memanfaatkan daerah yang sudah ada. Nah, berdasarkan katanya, kolonia atau kolonialisme artinya tanah atau tanah pemukiman atau jajahan. Pada arti sesungguhnya, sistem yang digunakan negara dalam rangka menjalankan politik pendudukan atau penjajahan terhadap negara lain. Sementara imperialisme, ya menurut katanya artinya memerintah. Imperium berarti juga daerah jajahan yang luas. Pada arti sesungguhnya, suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain yang dilakukan dengan jalan membentuk pemerintahan jajahan atau dengan menanamkan pengaruh dalam semua bidang kehidupan daerah yang dijajah. Jadi, kolonialisme dan imperialisme ini sama-sama artinya penjajahan. Apa faktor penyebab keberadaan Indonesia menjadi penting bagi perdagangan dan pelayaran antara Asia dan Eropa? Ada beberapa faktor. Yang pertama, dari segi kondisi geografis. Indonesia berada pada kondisi geografis yang sangat strategis. Nah, berada di jalur selatan, di mana daerahnya pasti dilewati oleh kapal-kapal besar apabila ingin menuju ke benua Amerika, mau masuk ke benua Asia, mau menuju ke Eropa atau Afrika. Jadi pasti dilintasi, terutama di Selat Malaka. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kekayaan alam. Tadi di awal kita melihat peta persebaran komoditas atau hasil pertanian. Kalau dilihat dari sumber daya alamnya saja, Indonesia sangat kaya. Terutama daerah-daerah penghasil rempah-rempah, daerah penghasil coklat, daerah penghasil perikanan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah faktor keamanan. Jalur perdagangan dan pelayaran yang melalui Indonesia relatif lebih aman dengan ombak yang tidak terlalu besar, sehingga jalur perdagangannya lebih aktif. Mata rantai jalur perdagangan antara Asia dan Eropa yang posisinya sangat diperlukan pada saat itu. Selanjutnya, awal tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani di Indonesia. Namun, dengan semakinnya meningkat kebutuhan industri di Eropa yang saat itu sudah mengalami revolusi industri terhadap rempah-rempah khususnya serta bahan baku lainnya, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Di tempat-tempat ini, bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengeruk kekayaan alam sebanyak-banyaknya. Untuk memperoleh hak monopoli perdagangan ini, bangsa Eropa tidak jarang melakukan pemaksaan. Penguasaan sering dilakukan terhadap para penguasa setempat, baik itu raja-raja, bupati, dan lain-lain, melalui suatu perjanjian yang umumnya menguntungkan hanya untuk mereka atau bangsa Eropa. Selain itu, mereka selalu turut campur dalam urusan politik suatu daerah, mengadu domba berbagai kelompok masyarakat, dan kemudian mendukung salah satunya. Dengan cara seperti ini, mereka dengan mudah dapat mempengaruhi penguasa untuk memberikan hak-hak istimewa dalam berdagang. Jadi, mereka mengadu domba dan kemudian mengambil manfaat atas itu. Nah, di pembahasan selanjutnya saya akan bahas tentang proses masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Terima kasih.